Kapadokia, salah satu destinasi wisata di Turki yang paling menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kawasan tebing batu itu jadi sorotan setelah disebut sebagai destinasi impian tokoh Kinan di serial Layangan Putus. Di video ini kita akan bahas tentang persiapan dan destinasi mana saja yang patut dikunjungi ketika berlibur ke Turki. Sebelumnya, mengutip rilis resmi yang disampaikan di laman Kedutaan Besar Turki di Indonesia, Turki resmi memberlakukan bebas visa bagi turis asal Indonesia. Memandang hubungan persaudaraan selama berabad-abad antara warga Turki dan warga Indonesia, dan juga sebagai bentuk kemitraan strategis antara kedua negara, Turki memutuskan mencabut persyaratan visa untuk warga Indonesia yang melancong ke Turki. Demikian pernyataan pihak kedutaan di laman tersebut. Dan peraturan perjalanan bebas visa yang baru mulai berlaku pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Turis Indonesia diperkenankan tinggal di Turki maksimal 30 hari di bawah aturan tersebut. Nah, bagi yang suka traveling dan ingin backpacker, inilah waktu yang tepat untuk liburan ke Turki. Apalagi kabarnya mata uang Turki, yaitu lira, kembali jatuh ke rekor terendah di tengah kekhawatiran Bank Sentral akan memotong suku bunga lebih lanjut. Lalu, tips apa saja yang harus disiapkan untuk liburan ke Turki? Khususnya buat yang suka backpacker. Ikuti semua tipsnya, sisanya tinggal bersenang-senang. Tips pertama. Tips pertama yang wajib dilakukan tentu saja memastikan kunjungan pada waktu yang tepat. Biasanya, waktu terbaik liburan ke Turki adalah di musim semi dan musim gugur, tepatnya di bulan April atau Mei. Sebisa mungkin juga hindari saat musim liburan tiba yang nantinya akan terjadi lonjakan wisatawan, daripada susah buat cari spot foto yang ciamik gara-gara padatnya wisatawan yang datang. Tips selanjutnya, persiapkan tiket dan penginapan jauh-jauh hari. Setelah menentukan waktu yang tepat untuk berkunjung, kemudian waktunya merencanakan dan mempersiapkan tiket penerbangan, penginapan dan juga transportasi apa yang akan dipilih selama di sana. Beberapa teman backpacker menggunakan tiket PP termurah itu via Kuala Lumpur. Ketika momen promo, beberapa maskapai memberi harga super murah. Seperti maskapai Saudi yang mematok harga lebih murah daripada naik Turkish Airlines, bahkan selisihnya sekitar 2 juta. Hanya saja untuk maskapai Saudi perjalanan pulang pergi harus transit Jeddah dulu. Sementara kalau Turkish Airlines tanpa transit. Berikutnya yang perlu sobat siapkan tentu saja rincian liburan. Sobat bisa menyesuaikan budget, lama liburan, dan juga destinasi wisata idaman sobat yang akan dikunjungi selama di sana. Dengan begitu, liburan lebih terencana dan juga membuat waktu tidak terbuang dengan percuma, gara-gara belum mempersiapkan dengan baik rencana liburan sobat. Cari juga bagaimana akses menuju destinasi wisata impian. Beberapa pilihan mode transportasi di Turki, ada metro, bis kota, tram, feri bahkan funiculars yang saling tersambung sistemnya. Sistemnya sudah teratur seperti umumnya di Eropa dan nyaman sekali penggunaannya. Naik tram juga sudah bisa beli tiket dan recasnya langsung di mesin otomatis. Asiknya lagi kalau kita tidak tahu bagaimana cara memfungsikannya, kita bisa tanya siapa aja di sekitar, dan semua orang di sana selalu ada yang siap membantu. So what gitu loh. Apa masih perlu pakai guide atau pakai grup jalan-jalan di sini? Tips selanjutnya adalah bagaimana sobat memilih barang-barang bawaan. Pastikan tidak terlalu banyak membawa barang yang nantinya hanya menambah beban koper, tapi tidak terpakai di sana. Setelah tahu berapa lama liburan di Turki dan destinasi apa saja yang akan dikunjungi, sobat bisa mengatur outfit yang cocok dengan tepat. Kemudian persiapkan juga beberapa barang penting seperti paspor, identitas diri, dan visa. Oh iya, jangan lupa selalu membawa masker lebih dan hand sanitizer ya sobat backpacker.
Pastikan liburannya tetap aman dan nyaman. Liburan ke luar negeri memang terkadang akan mengalami kendala dalam komunikasi karena perbedaan bahasa. Meskipun sobat bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara internasional, ada baiknya juga mempelajari bahasa asli negara yang akan dikunjungi. Sobat backpacker bisa menghafal atau mencatat beberapa bahasa keseharian saja, seperti bertanya di mana keberadaan toilet, menanyakan harga barang, dan juga beberapa sapaan dan kalimat yang sering digunakan dalam keseharian. Selain lebih memudahkan, siapa tahu kita dapat diskon lebih ketika menawar beberapa oleh-oleh di pasar tradisional Turki. Bukankah itu lumayan? Nah, kali ini ada tips tentang kemudahan lain yang bisa sobat gunakan ketika backpacker atau solo traveling ke Turki. Gunakan beberapa jasa tur ke destinasi wisata idaman. Kelebihannya kita bisa banyak bertemu teman-teman baru. Siapa tahu cocok, kan jadi asyik juga. Misalnya saja mengikuti tur ke Kapadokia, tempat hits untuk merasakan pengalaman terbang dengan balon udara. Wajib banget nih sobat backpacker mampir ke destinasi wisata satu ini. Selain wisata balon udaranya, sobat backpacker juga bisa eksplor ke beberapa spot indah lainnya. Kita juga bisa mampir ke Salt Lake yang merupakan hamparan danau garam yang sangat luas. Di sekitarnya ada beberapa toko kosmetik berbahan dasar garam yang dipercaya bagus untuk kecantikan. Bisa juga mampir membeli coklat khas Turki untuk oleh-oleh sepulangnya. Di awal tips tadi, sobat tentunya sudah memilih penginapan strategis yang dekat dengan beberapa destinasi wisata terkenal atau berada di pusat kota. Misalnya saja, di Istanbul, tentunya sobat perlu nih mengeksplor jalanan dan spot-spot terkenal yang berada di dekat penginapan. Selain Kapadokia, destinasi yang patut dikunjungi adalah Hagia Sophia, Topkapi, Galata Tower, Grand Bazaar dan masih banyak lagi. Sobat juga wajib mencicipi beragam kuliner khas Turki mulai yang tradisional maupun yang lagi hits di deretan restoran yang ada di sekitar penginapan. Jalan-jalan di sekitar penginapan juga bisa memungkinkan kita untuk menemukan pengalaman baru yang pasti susah dilupakan. Selama jalan-jalan dan solo traveling, sobat juga harus berhati-hati dan tetap waspada selama di Turki. Dimanapun berada, selalu membawa alat pertahanan diri seperti pepper spray. Selain itu, sobat backpacker juga harus menghindari beberapa daerah yang dirasa sepi dan jauh dari pusat kota jika ingin jalan-jalan sendirian. Pilih waktu yang cenderung ramai seperti di siang menuju sore hari. Ketika malam atau pagi yang lebih sepi, pilih tempat yang banyak pemukiman penduduk saja, atau pusat perkotaan dan pelabuhan agar lebih aman. Terakhir, jangan lupa persiapkan budget lebih. Siapa tahu sobat ingin menambah list destinasi wisata yang akan dikunjungi dan beberapa pengeluaran tak terduga seperti membeli oleh-oleh untuk keluarga di Indonesia. Budget lebih juga bisa sobat gunakan untuk mencoba beberapa kuliner yang khas di sana. Mumpung di Turki kan, jadi harus memaksimalkan semua pengalaman dan juga momen di sana. Demikian tips kali ini. Kalau ada tips lain, silahkan tulis di komentar ya sobat backpacker. Asyiknya liburan ke Turki.